Sahabatku, mungkin tanpa kamu sadari, kamar tempatmu beristirahat setiap malam menyimpan tanda-tanda yang bisa mempercepat datangnya ajal. Jangan anggap remeh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan kita untuk menjaga tempat tidur agar tidak menjadi sarang setan dan penyakit. Tulis astagfirullah di kolom komentar jika kamu merinding mendengarnya. Assalamualaikum sahabat rahasia doa Nusantara, semoga kamu yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus semangat menyebarkan ilmu dan doa-doa penuh hikmah untuk kita semua. Sahabatku, kamar tidur adalah tempat paling pribadi dalam hidup kita. Di sanalah kita melepas penat, menenangkan pikiran, bahkan memulihkan tenaga setelah seharian beraktivitas. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kamar bisa menjadi tempat yang mempercepat datangnya maut, bukan karena mistis semata, tetapi karena perilaku dan kebiasaan yang kita biarkan tanpa sadar. Pertama, kamar yang terlalu gelap dan lembab tanpa sirkulasi udara. Kondisi seperti ini tidak hanya mengundang penyakit, tetapi juga menimbulkan energi negatif yang membuat penghuni cepat lesu dan kehilangan semangat hidup. Udara yang tidak mengalir menumpuk racun, dan itu bisa memperlambat detak kehidupan sedikit demi sedikit. Kedua, kamar yang berantakan dan jarang dibersihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kamar yang penuh debu, pakaian berserakan, sisa makanan di sudut ruangan, semuanya menjadi tempat berkumpulnya jin dan setan. Setan suka pada tempat kotor, dan di sanalah mereka menimbulkan bisikan negatif yang membuat penghuninya mudah marah, malas, bahkan depresi tanpa sebab. Ketiga, meletakkan cermin berhadapan langsung dengan tempat tidur. Dalam banyak riwayat dan pengalaman ulama terdahulu, cermin bisa menjadi pintu masuk makhluk halus ketika malam tiba. Apalagi jika kamu tidur dalam keadaan lampu mati dan wajahmu terpantul samar, itu bisa memicu gangguan spiritual yang perlahan menguras energi dan semangat hidupmu. Keempat, tidur dalam keadaan hadas besar tanpa bersuci. Banyak orang meremehkan hal ini, padahal tidur dalam keadaan junub bisa mengundang gangguan dari makhluk halus dan menyebabkan tubuh terasa berat dan lesu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berwudu sebelum tidur, karena tidur dalam keadaan suci membuat malaikat turut mendoakan hingga kita terbangun. Kelima, menyimpan benda-benda yang mengandung unsur mistik atau jimat dalam kamar. Barang-barang seperti itu sering menjadi sarang jin yang menetap. Benda itu mungkin kamu anggap sekedar hiasan, tetapi energi yang dipancarkan bisa mengacaukan ketenangan dan mengundang bala tanpa disadari. Dalam Islam, bergantung pada selain Allah termasuk bentuk syirik kecil yang bisa menghapus berkah hidup. Keenam, kamar yang tidak pernah dipakai untuk berzikir dan sholat. Jika kamar hanya menjadi tempat tidur tanpa ada sujud kepada Allah di dalamnya, maka kamar itu hampa dari cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir di rumah agar tidak menjadi seperti kuburan. Kamar yang tidak dipenuhi doa akan terasa berat dan menekan, membuat penghuninya sulit tenang dan mudah gelisah tanpa sebab. Sahabatku, semua tanda itu bukan hanya sekedar cerita seram, melainkan peringatan agar kita lebih peka terhadap keadaan di sekitar kita. Mungkin kematian memang tak bisa dihindari, tapi kita bisa mempersiapkan diri agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bukan karena lalai menjaga lingkungan dan hati kita sendiri. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuka jendela setiap pagi agar cahaya masuk dan udara segar mengalir. Bersihkan tempat tidur sebelum tidur, niatkan ibadah saat melakukannya. Letakkan mushaf Al-Quran di sudut kamar agar menjadi pelindung dan pengingat setiap kali kita melangkah. Jika ada cermin berhadapan dengan tempat tidur, ubah posisinya agar tidak memantulkan wajah saat kamu tidur. Jangan lupa untuk berwudu sebelum tidur, membaca ayat kursi, dan menutup mata dengan doa sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan begitu, tidurmu bukan sekedar istirahat, tapi menjadi ibadah yang diberkahi.
Perhatikan juga suasana kamar, jangan biarkan terlalu gelap hingga menimbulkan rasa takut yang tidak beralasan. Gunakan penerangan lembut, pasang wewangian, dan niatkan agar kamar menjadi tempat yang damai untuk berzikir dan bermunajat. Sahabatku, ingatlah, ajal datang tanpa tanda, tapi Allah memberi kita akal dan petunjuk untuk menjaga diri dari sebab-sebab kematian yang disebabkan oleh kelalaian. Jangan biarkan kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat berubah menjadi tempat yang mempercepat ajal karena kotor, sumpek, dan jauh dari cahaya zikir. Kamar yang baik bukan hanya indah dipandang, tapi juga membawa ketenangan, menghadirkan keberkahan, dan memancarkan ketentraman bagi siapapun yang memasukinya. Jadikan kamar sebagai tempat bersyukur, tempat berdoa, tempat menyusun niat baik setiap hari. Dan ingat, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan menuju keabadian. Maka pastikan setiap malam tidurmu dalam keadaan bersih, damai, dan dekat dengan Allah. Karena siapa tahu, malam ini bisa jadi malam terakhir kita di dunia ini. Sahabatku, semoga setelah menonton video ini, kamu tergerak untuk mengecek kamar tidurmu dan memperbaikinya agar menjadi tempat yang penuh berkah, bukan sumber celaka. Jangan lupa tulis astagfirullah di kolom komentar sebagai tanda istighfar dan pengingat diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga Allah selalu melindungi kamu dan keluarga dari bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya bersama kami di channel Rahasia Doa Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.